Raja dan tentaranya pergi ke Gunung Guanap. Di sana ternyata para wanita itu dikurung. Mereka diselamatkan, tetapi tidak ada Heong dan Sorang. Mereka pun terus mencari dan hanya menemukan Heong. Raja bertanya akhirnya pada bandit-bandit itu. Mereka mengatakan bahwa ada kawanan lain di Gunung Shinwon yang mencuri wanita curiannya mereka itu. Raja dan tentaranya menuju ke sana. Di gunung itu ternyata ada sebuah desa kecil. Raja dan tentaranya ini memantau dari jauh. Sorang berada di desa itu. Sebut saja desa Gongyang yang dikepalai oleh laki-laki yang bernama Balrantan. Desa yang menentang aturan raja perihal pernikahan. Di sini wanita dan laki-laki bisa menikah dengan bebas tanpa ada aturan kerajaan. Awalnya raja dan Shinwu ingin menyelamatkan Sorang, tetapi waktu penyamaran mereka melihat ini semua dan penduduk desa itu ternyata ramah-ramah. Hanya tidak suka ada orang asing yang ingin mengusik desa mereka. Sorang bisa kembali pulang. Dan saat waktu jaga, raja sedang mandi. Sorang membantu raja, dan raja yang ingin meyakinkan perasaannya pada Sorang tiba-tiba menarik Sorang hingga jatuh ke kolam mandi bersama raja. Sorang merasa perasaan raja hanya sepintas, bahwa hanya Sorang yang bisa menghadirkan mendiang putri mahkota. Sorang juga merasa gelisah karena nenek suri raja memerintahkan Sorang untuk segera pergi dari istana karena seleksi ratu akan segera dimulai. Nenek suri beranggapan bahwa kehadiran Sorang di sisi raja akan menghambat raja untuk memilih ratu yang baru. Sorang pun memutuskan untuk keluar istana. Raja yang mengetahui hal itu marah. Raja dan Sorang juga berdebat bahwa masalah perasaan raja yang menurutnya salah. Raja tulus mencintai Sorang. Saat bepergian pun raja mulai menyatakan perasaannya yang tulus dan sejujur-jujurnya. Sorang melihat ketulusan itu. Alhasil, mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Malam harinya saat Shinwon patroli dengan anak buah kesayangannya yang bernama Junsok, terjadi penyerangan. Junsok melindungi Shinwon hingga dia terkena belati yang sepertinya diberi racun. Junsok pun mati di tempat. Shinwon juga tidak luput dari belati itu. Shinwon terkena lengannya sampai saat raja datang menolong. Junsok ternyata kerabat dekat Shinwon. Dia dan orang tuanya datang ke pemakaman Junsok. Tangan kiri Shinwon lumpuh hingga dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kapten tentara di istana. Shinwon pergi menjauh untuk menenangkan diri. Banyak yang mencarinya mulai dari raja hingga ibu tiri Sorang. Ibu tiri Sorang yang bekerja sama dengan Menteri Pertahanan berusaha untuk membunuh Shinwon yang membongkar kejahatan mereka, yaitu menculik wanita-wanita di Joseon untuk dijual. Menteri Pertahanan akhirnya memutuskan untuk mengalihkan rencananya dalam pemilihan ratu yang mendatang ini. Hyung-hee, adik tiri Sorang yang harus terpilih menjadi ratu. Shinwon tidak terlalu lama larut dalam kesedihannya. Shinwon pun pergi ke rumahnya. Tetapi saat dia berada di ruang penyimpanan, dia melihat kotak yang ternyata berisi lukisan calon istrinya dulu. Lukisan itu ternyata adalah Sorang. Raja dan Sorang semakin lengket. Mereka berdua sering bersama hingga Sorang diberi kabar bahwa Pak Tua sakit keras. Sorang pun harus merawatnya dan meninggalkan istana untuk sementara. Saat Sorang di tengah-tengah merawat Pak Tua, Shinwon datang dan menanyakan Sorang apa benar bahwa Sorang bisa kerasukan arwah mendiang putri mahkota.
dan rumor seorang menipu raja itu salah. Seorang mengiyakan rumor itu, dan tanpa diduga, raja mendengar itu semua. Raja yang pergi ke Edaldang untuk meyakinkan ucapan dari nenek suri yang dihasut oleh ibu tiri seorang. Tetapi raja malah mendengar semua kebohongan seorang secara langsung. Raja marah dan melarang seorang untuk kembali ke istana. Malamnya saat seorang merawat Pak Tua itu mengigau seorang harus pergi dari sini secepatnya. Seorang yang kaget merasa aneh, tetapi tanpa diduga datang segerombolan pembunuh suruhan ibu tirinya. Seorang berlari dikejar oleh para pembunuh itu. Saat sampai di tebing, seorang loncat dan Shinwon yang sejak awal melihat semua ikut terjun menyelamatkan seorang. Tetapi karena sebelah tangannya tidak bisa digunakan, Shinwon ikut tenggelam bersama seorang. Untungnya, mereka bisa diselamatkan oleh Tuan Su dan dirawat di rumahnya. Saat sadar, tangan Shinwon yang lumpuh itu telah pulih kembali. Shinwon dan Raja mulai menyelidiki Yowonhi, yaitu perkumpulan wanita yang dibentuk oleh Nyonya Seo, ibu tiri seorang, untuk melatih wanita-wanita itu yang akan dijadikan calon ratu dan menempatkan Hyunhee, anaknya ini, sebagai yang utama dan mengambil nama Hyeonson. Seorang pun mempunyai ide. Sung Hwayeon, anak dari Tuan Sung, dipilih untuk ikut seleksi ratu dan seorang menempatkan dirinya sebagai pelayan Hwayeon untuk masuk ke istana. Di istana, seorang berhasil menyusup dan bisa bertemu kembali dengan raja. Seleksi pertama usai, Hwayeon dan Hyeonson atau Hyunhee masuk seleksi kedua. Tetapi sepertinya Shinwon tahu rencana Nyonya Seo dan Menteri Pertahanan. Ternyata saat malam hari datang penculik ke kediaman Tuan Sung. Mereka membawa pergi Hwayeon. Tetapi saat eksekusi yang dibawa ini ternyata Shinwon yang menyamar menjadi Hwayeon. Para pencuri itu berhasil dibekuk dan ketuanya ditahan. Saat seleksi kedua mulai berlangsung, sepertinya seorang difitnah dengan memberikan racun di minuman para gadis. Nenek Suri langsung menahan seorang. Nenek Suri mencurigai seorang ingin mensabotase proses seleksi, tetapi kedatangan seorang hanya ingin menghentikan kecurangan yang terjadi. Malamnya, seorang yang dipenjara ini diduga melarikan diri dan tidak ada yang mengetahui termasuk raja. Raja yang telah menangkap ketua penculik gadis-gadis di Joseon meminta Menteri Pertahanan untuk menginterogasi penculik itu. Ini dilakukan untuk menjebak menteri agar mengaku bahwa dia adalah biang keladi dari semua kekacauan ini. Paginya, saat pengumuman siapa ratu terpilih, Nenek Suri menyebutkan Ye Hyeonson. Hyunhee mengaku Hyeonson maju, tetapi seorang si Ye Hyeonson yang asli tiba-tiba memakai baju seleksi dan maju sebagai Ye Hyeonson dan mengejutkan semua orang. Nenek Suri bisa membuktikan bahwa seorang adalah Ye Hyeonson yang asli. Ayah, ibu tiri, dan adik tirinya ini ditangkap atas pemalsuan identitas. Maka seoranglah yang berhasil menjadi ratu selanjutnya. Larangan pernikahan yang sudah berlangsung selama 7 tahun juga saat itu telah dicabut. Rakyat bisa menikah kembali dengan aman dan nyaman. Menteri Pertahanan yang masih tidak mengakui kejahatannya, raja pun memerintahkan ketua penculik itu yang sebagai anak buah menteri untuk mendatangi rumahnya dan membuat suatu pembalasan atas meninggalnya mendiang putri mahkota.
Menteri Pertahanan yang merasa terpojok langsung ingin membunuh raja, tetapi langsung dibunuh juga saat itu oleh tentara kerajaan. Keluarga Sorang akhirnya dihukum. Ayah Sorang diasingkan, Hyun-hee dijadikan budak, dan ibu tirinya dihukum gantung. Sorang pun dapat dilantik menjadi ratu. Dan terakhir, Shinwon dan Hwayeon dijodohkan oleh raja dan ratu ini. Mereka pun semua hidup bahagia selamanya.